Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saya Azmi Channel. Kali ini saya ingin berbicara atau berbagi informasi ya teman-teman ya. Atau di sini kita sharing aja lah, di sini kita sharing mengenai apa sih alasan teman-teman untuk mengikuti CPNS itu apa. Itu salah satu alasan atau niatan yang harus teman-teman perhitungkan. Kira-kira teman-teman ingin menjadi PNS itu alasannya apa? Apakah karena ikut-ikutan teman, atau karena iseng-isengan, atau karena coba-coba, atau karena memang niat ingin jadi PNS supaya lebih terpandang lagi, atau karena dan banyak lagi yang lainnya, alasan-alasan atau niatan orang-orang mengikuti CPNS. Sebelumnya jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe serta aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat mengikuti channel ini lebih lanjut, oke? Kita sharing saja di sini ya teman. Niatan atau alasan apa yang menyebabkan teman-teman ingin menjadi CPNS? Terus mengapa sih sampai saat ini CPNS itu masih banyak yang menjadi buruan banyak orang? Ya, sampai orang-orang berbondong-bondong ingin mengikuti atau melamar CPNS. Kali ini saya coba akan di sini kita membaca saja ya teman-teman ya, mengutip dari Kompas. Di sini menjelaskan tentang persoalan mengenai CPNS 2019 yang tahun kemarin itu banyak mengundang perhatian dan diprediksi pula akan banyak pelamar yang akan mengikuti seleksi CPNS ini. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah ini. Lalu mengapa CPNS masih menjadi buruan banyak orang? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya teman-teman ya. Begitu banyak pelamar, masih saja banyak orang-orang yang tetap mau untuk mengikuti CPNS. Dari beribu orang, hanya 1, 2, 3 yang diambil, atau yang dibutuhkan. Itu pun tidak mematahkan semangat teman-teman untuk tetap mengikuti CPNS. Dari sini dijelaskan bahwasannya sosiolog dari Universitas 11 Maret ya mengungkapkan ada 2 faktor yang mendasari hal tersebut. Yang pertama yaitu masih lemahnya sektor industri swasta yang belum mampu menampung jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Nah, ini alasan pertama mengapa CPNS banyak sekali peminatnya, yaitu karena apa? Karena sektor industri swasta di luaran sana masih belum mampu menampung jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Itu salah satu alasannya teman-teman. Yang kedua, karena memang orientasi simbolik dari pekerjaan itu masih cukup tinggi bila menjadi pegawai negeri. Menjadi PNS itu masih terhormat dan terpandang. Wah, nah ini yang nomor 2. Bisa jadi ini juga menjadi alasan nomor 1 ya teman-teman ya. Aku ingin jadi PNS supaya apa? Supaya aku bisa lebih terhormat lagi, supaya aku lebih dipandang lagi, supaya aku bisa ini, bisa itu, dapat ini, dapat itu, seperti itu. Ini bisa menjadi salah satu alasan alasan nomor 1 kenapa CPNS masih banyak diburu orang-orang. Adanya jaminan PNS di hari tua dan masa depan yang jelas memberikan nilai simbolik terhadap jenis pekerjaan tersebut.
Nah, ini salah satunya karena adanya jaminan di hari tua. Sehingga banyak orang-orang yang berorientasi atau termotivasi untuk menjadi PNS. Nah, itu tadi salah satu sekian dari banyak alasan. Kalau teman-teman sendiri alasannya apa ingin menjadi PNS? Apa karena ikut-ikutan, atau karena disuruh orang tua, atau karena ingin coba-coba? Banyak sekali ya teman-teman ya. Karena berbagai macam latar belakang, jadi niatan orang juga berbeda-beda ingin menjadi PNS, atau memang aku ingin sekali menjadi PNS supaya aku bisa merubah nasibku, atau seperti itu. Nah, hal-hal itu merupakan pertemuan antara kekurangan kemampuan sektor industri dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan penilaian simbolik PNS. Itulah yang kemudian mendorong orang banyak meminati PNS, kata beliau seperti itu. Nah, itu tadi salah satu alasan mengapa PNS masih banyak sekali yang memburunya atau yang ingin berlomba-lomba ingin menjadi PNS seperti itu. Menurut Derajat, orang memilih menjadi PNS adalah terkait dengan risiko. Indonesia menurutnya termasuk negara dengan risiko ketidakpastian ekonomi. Tiba-tiba krisis, dolar tiba-tiba turun, tiba-tiba naik. Hal itu sering kita hadapi setiap hari. Nah, ini juga salah satu alasannya. Karena apa? Karena saya rasa PNS itu batas aman ya teman-teman ya. Karena PNS itu aman seperti itu, apalagi di masa pandemi seperti ini. Yang lainnya sama gulung tikar, yang lainnya sepi dan lain sebagainya, banyak PHK dan lain sebagainya. Tapi PNS di sini aman. Nah, seperti itu. Karena salah satu alasan kenapa banyak orang-orang memburu ingin menjadi PNS, karena resiko ketidakpastian keadaan di Indonesia seperti itu. Tapi di sini jelaskan lagi, tapi kalau bekerja menjadi PNS kan resiko tersebut akan kecil dibandingkan dengan swasta. Nanti tiba-tiba diberhentikan, nanti tiba-tiba dipecat. Nah, ini salah satunya. Kalau PNS kan aman, kecil resikonya untuk diberhentikan atau dikeluarkan. Kecuali kalau memang seorang PNS tersebut melakukan kesalahan seperti itu. Berbeda dengan para pekerja swasta. Semua kalau swasta itu kan fluktuatif ya teman-teman, naik turun ya, bisa nanti diberhentikan atau bisa dipecat atau dan lain sebagainya seperti itu. Itu tergantung keadaan dari lembaga itu tadi. Bila ingin menggeser besarnya peminat PNS, imbuhnya industri swasta harus ditata secara benar agar memiliki banyak peluang lah. Ini kurangnya seperti itu di Indonesia. Karena apa? Karena belum stabil atau belum maksimal tatanan industri swasta. Salah satu caranya misalnya yakni dengan tidak memperbesar sektor BUMN, BUMD, LUD dan masih banyak lagi. Kalau mau menata industri swasta, mau tidak mau negara juga harus mau untuk memperkecil diri. Kalau negara terlalu bermain di sektor ekonomi itu, ya tentu swasta menjadi tidak leluasa. Nah, memang kalau membahas masalah negara atau ya negara Indonesia ya, tidak semudah yang kita bayangkan ya teman-teman ya. Karena apa? Karena negara ini luas, besar ya. Jadi ya perlahan-lahan, tidak bisa langsung kun fayakun seperti itu. Makanya butuh tahapan atau proses. Itu pun gak sehari 2 hari, itu pun lama seperti itu. Di sini kemampuan kompetensi. Nah, ini salah satunya, kemampuan kompetensi. Saat disinggung terkait adanya pihak-pihak yang tidak ingin menjadi PNS, Derajat menjelaskan hal tersebut biasanya terkait dengan kemampuan kompetensi. Nah, ini salah satu alasan mengapa orang tidak ingin menjadi PNS. Salah satunya apa? Kompetensi. Karena apa? Karena seleksi CPNS di sini kan ada beberapa tahapan tes ya. Ada SKD, ada SKB, nanti ada pemberkasan. Lulus SKB pun itu tidak
harus maaf, tidak langsung lulus, tidak. Bisa jadi ketika pemberkasan tidak lulus itu hal yang mungkin seperti itu. Jadi kenapa kok banyak orang-orang yang tidak ingin menjadi PNS ya, salah satunya seperti itu. Kemampuan kompetensi. Dari 1.000 orang yang mendaftar di instansi tersebut, hanya 1 yang diambil. Bayangkan teman-teman. Mereka yang memiliki kriteria ini masuk PNS sebagai sesuatu yang memalukan. Karena pegawai negeri itu identik dengan banyak waktu sisa. Pekerjaannya menumpuk yang tidak selesai-selesai dan pengambilan keputusan tidak cepat, ungkap Derajat. Nah, ini orang memandang PNS dari sudut pandang yang lain ya teman-teman ya. Lanjutnya, menurutnya perguruan tinggi tidak menyediakan kemampuan-kemampuan yang siap pakai untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh negara sebagai syarat menjadi PNS. Derajat mencontohkan, pada CPNS tahun lalu terdapat banyak sekali peserta yang gagal pada tahap tes. Nilai skor tesnya tidak memenuhi. Nah, seperti itu. Kira-kira kalau nilai skor tes tidak memenuhi itu, kira-kira salahnya di mana teman-teman? Coba teman-teman pikirkan. Apa ketidaksiapan kita, atau memang dari BKN-nya terlalu sulit dalam membuat soal? Seperti itu. Itu karena memang mereka tidak siap dan tidak dipersiapkan untuk menuju ke jenis tes-tes yang seperti itu. Papar Derajat. Ternyata ini teman-teman, mengapa banyak sekali nilai skor dari masing-masing peserta itu tidak memenuhi target. Nah, itu salah satunya karena tidak adanya kesiapan untuk mengikuti tes-tes seperti yang diinginkan. Hal berikutnya yakni karena memiliki orientasi yang berbeda, bukan ke pegawai negeri tapi ke entrepreneur atau wirausaha. Ini salah satu alasan mengapa mereka-mereka yang tidak ingin menjadi CPNS, karena dia memang panggilan hatinya untuk menjadi wirausaha atau entrepreneur seperti itu. Tapi teman-teman, untuk menjadi CPNS itu bukan suatu hal yang sangat yang harus atau segala-galanya, bukan ya teman-teman ya. Itu semua panggilan hati. Kalau memang kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi CPNS, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, masih banyak peluang-peluang lain di luar sana. Entah kita mau berwirausaha, entah kita mau entrepreneur, atau mau bisnis-bisnis lagi yang lain yang banyak di luar sana seperti itu. Jadi teman-teman, coba sebelum kalian mendaftar di CPNS tahun 2021 yang akan segera dibuka ini ya, coba kita pikirkan kembali, kita tata lagi niat kita. Kira-kira apa sih yang kita mau gitu? Apa sih yang alasan kita untuk menjadi PNS itu apa gitu. Ditata lagi teman-teman ya niatnya ya. Jangan sampai salah niat. Karena kalau kita salah niat, itu juga jadi masalah juga bagi kita ya. Jadi segala, kalau kita memang ingin menjadi CPNS, kita harus tata niat kita harus terima segala peraturan yang ada ya, kita harus terima resiko yang ada. Jadi kalau sudah lolos menjadi CPNS, kita nikmati, kita jalani. Jangan terus kita sudah lolos di CPNS, kita sudah berjalan sesuai waktu, kita mengeluh. Jangan seperti itu teman-teman. Itu juga tidak baik ya. Oke teman-teman, itu saja sedikit sharing ya. Bisa dikatakan sharing gitu aja teman-teman ya, yang dapat saya berikan. Pesan saya lagi itu tadi ya teman-teman, tata niat kita pikirkan lagi kembali apa yang menjadi tujuan kita untuk menjadi CPNS gitu. Itu aja teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.